Oke, ini dia studi permasalahan sederhana dalam membuat algoritma. Nah, ini membuat algoritmanya dalam bentuk flowchart. Selain studi kasus tentang membuat kue coklat, ada juga tentang sarapan. Bagaimana kamu berangkat sekolah, lalu kemudian bagaimana kamu membuat mie, lalu ada lagi bagaimana luas persegi dan lain sebagainya. Itu adalah kasus sederhana. Dan untuk notasinya wajib dihafalkan. Ya. Oke, kita langsung saja. Ini adalah flowchart dalam membuat kue coklat. Dalam membuat kue coklat pasti ada yang namanya proses. Alat, bahan, lalu kemudian komposisinya nanti apa saja, bahan-bahannya, lalu kemudian prosesnya step by stepnya. Kita langsung saja ke flowchart dalam membuat kue coklat. Kita lihat yang pertama, di sini ada sebuah notasi. Notasi ini namanya notasi terminator, ya, yaitu untuk penanda awal dan akhir dari sebuah proses. Ini adalah start, pasti yang terakhir adalah end. Ternyata bentuknya juga sama. Inilah fungsi dari notasi terminator. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh sebuah panah di sini. Ada siapkan alat dan bahan. Berarti ini adalah notasi preparation atau biasa disebut juga dengan notasi persiapan. Jadi apa saja yang kamu siapkan. Di sini alat dan bahan, atau mungkin kamu menyiapkan hal yang lain dalam membuat kue coklat boleh. Lalu kemudian lanjutkan dengan tanda panah dan ada notasi baru di sini. Notasi baru ini adalah namanya notasi input atau output data. Ya, ini untuk mempresentasikan sebenarnya apa saja sih bahan-bahannya, begitu ya. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan tanda panah ke bawah, yakni kocok margarin dan gula hingga lembut. Tapi kok notasinya berbeda ya? Kira-kira notasi apakah ini? Masih ingat? Ya, ini adalah notasi proses. Jadi notasi proses ini adalah proses bagaimana cara kamu membuat kue coklat. Gitu ya. Ini prosesnya. Proses pertama seperti ini. Ternyata di bawahnya lagi ada proses kembali. Artinya dalam satu proses harus satu notasi. Ya, sampai ke bawah pun juga sama. Ya, berarti ini notasi prosesnya ada 1, 2, 3. Lalu kemudian, kok kalau ditanya besar kecilnya kenapa? Karena ini tulisannya saja sebenarnya. Yang penting bentuknya yaitu persegi panjang. Lalu kemudian ini ada sebuah notasi dan notasi ini bentuknya lingkaran. Ini namanya adalah on-page connector. Ya. Jadi ini adalah sebuah penghubung ya, penghubung flowchart pada suatu halaman. Kenapa? Karena sebenarnya harusnya kan dia nulisnya ke bawah nih. Nggak mungkin kan? Karena kertasnya sudah habis. Sehingga notasinya dilanjutkan dengan menggunakan notasi on-page connector. Ya, ini fungsinya adalah untuk penghubung flowchart pada suatu halaman. Nah, ini dihubungkan ke atas nih. Atas, ini dia. Nah, sebenarnya dia menghubungkan ke sini. Lalu kemudian kita lihat notasinya berbeda kembali. Ya, notasinya berbeda lagi. Ini namanya adalah notasi off-page connector. Ya, fungsinya adalah penghubung flowchart pada halaman berbeda. Jadi dia sambungan gitu, dari yang lingkaran ke atas. Karena kertasnya udah habis, nggak mungkin dilanjutkan ke bawah-bawah gitu ya. Oke, selanjutnya, ternyata ada persegi panjang lagi. Ini sama dengan yang sebelumnya. Masih ingatkah ini? Ini namanya adalah notasi. Ya, betul. Ini adalah notasi proses. Ini adalah notasi proses. Satu proses taruh di sini ya, satu notasi. 1, 2, 3, 4. Ini juga notasi proses. Lalu kemudian dilanjutkan tanda panah di sini dan ada notasi baru ternyata. Namanya adalah notasi keputusan, ya. Setelah memanggang, tunggu dan lihat. Apakah matang? Jika matang iya, lalu dihidangkan. Tapi kalau belum, ya tunggu lagi. Panggang lagi gitu. Ya. Jadi
untuk notasi keputusan ini lebih kepada ya atau tidak. Terkadang juga ada menggunakan benar atau salah, gitu ya. Ini adalah notasi keputusan. Lalu kemudian, jika jawabannya ya, kita bisa langsung menghidangkan. Ini adalah sebuah proses lagi. Tapi kalau jawabannya tidak, atau tidak matang, atau belum matang, ya sudah, kita panggang lagi, tunggu dan lihat lagi, seperti itu. Sampai hasilnya matang dan dihidangkan. Setelah dihidangkan, lalu kembali selesai. Ya, kembali ke bagian akhir ini. Kenapa? Setelah dihidangkan, pasti sudah selesai dong. Ya sudah, kita buat notasi penutup, yaitu end. Selesai. Masih ingat nggak ini notasi apa namanya? Oke, namanya adalah notasi terminator. Oke, sekian flowchart dalam membuat kue coklat. Sekarang gantian kalian membuat flowchart dengan studi kasus sederhana. Selamat mencoba ya!